Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setolaras, salam setengate. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, sekarang saya ingin menjawab salah satu pertanyaan sahabat subscriber tentang Bang, apa tujuannya tabung diganti dengan V5. Kalau untuk OD22 mungkin banyak perbedaan, tapi untuk OD25 kan as pentilnya sudah 5 mm as pentilnya. Bagaimana jika as pentilnya sudah 5 mm kan sama dengan as pentil standar pada senapan-senapan OD25. Kemudian ketika mau diganti dengan V5, apa sih keistimewaan V5 itu? Baik sahabat, kita akan bahas. Di hadapan kita ini sahabat, ini ada sebuah tabung ya. Ini tabung standar punya Sharp Innova. Nanti akan aslinya sama sahabat. Nanti penjelasannya dengan tabung standar punya Sharp AC dan sebagainya untuk V5 ya. Untuk OD25 ini memang untuk OD22. Keterangannya maksudnya yang sama nanti. Baik, kita akan mulai perbedaan tabung standar dengan yang V5. Baik, yang paling mencolok sahabat, untuk V5 itu dari standarnya yang beda adalah, kalau yang standar besaran tabungnya biasanya sama sahabat, yaitu ruang tabung ini. Ruang tabung ini sama. Yang berbeda antara V5 dengan yang standar, untuk bagian depan itu hanya pada besaran gotrinya. Kalau pada V5, apalah pada yang standar biasanya besaran gotrinya kalau nggak keliru itu 4 mili kalau nggak keliru gotrinya. Sedangkan untuk yang V5 itu ada yang 6, ada yang 8 mili, ada yang lebih besar sahabat gitu. Jadi kalau dengan gotri lebih besar, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengatup dan pembukaan inlet bagian depan ini lebih mudah, sehingga diharapkan ketika kita memompa itu lebih ringan dengan gotri lebih besar. Itu perbedaan yang pertama. Kalau yang OD25 perbedaannya antara yang standar dengan yang V5 untuk bagian depannya, seperti yang telah saya katakan, untuk ruang tabungnya itu sama. Panjangnya ada yang 4 mili, ada yang 5 mm. Nah, ada yang 4 cm, ada yang 5 cm. Untuk bagian depannya. Biasanya 4 cm sih untuk yang ini ya, 4 cm. Akan menjadi 5 cm ketika gabung dengan bagian belakangnya. Untuk bagian depannya, itu kalau yang standar punya OD25 itu kan bagian depan seperti Sharp AC itu menggunakan inlet dop, yang mana tutupnya seperti tutup sandal, itu sandal jepit. Kalau yang V5 sudah menggunakan gotri atau menggunakan peloran. Perbedaannya apa? Penggunaan gotri dengan menggunakan inlet dop, perbedaannya adalah dengan menggunakan gotri diharapkan sama dengan tadi, yaitu pemasukan angin dari depan di sini itu lebih mudah, sehingga pompanya diharapkan lebih ringan. Bukan pas nanti akan menjadi lebih ringan sahabat, diharapkan lebih ringan, karena untuk lebih ringan itu ada beberapa faktor lagi ya diharapkan. Kemudian itu bagian depan perbedaannya. Jadi yang untuk OD22 perbedaannya adalah besaran gotrinya, yaitu akan lebih besar gotri punya V5 ketimbang yang standar. Untuk OD25 itu perbedaannya adalah antara yang standar itu menggunakan inlet dop, sedangkan yang V5 menggunakan gotri untuk bagian depan. Yang paling tampak sahabat aslinya bagian belakang di sini. Untuk yang OD22 biasanya yang V5 itu as pentilnya ini menggunakan 5 mm. Sedangkan yang standar itu menggunakan 4 mm seperti ini, 4 mm.
Maksudnya apa? Yaitu lubang transfer angin yang di dalam sini itu akan lebih luas yang V5, lebih besar yang V5, lebih besar. Sehingga diharapkan nanti masuknya angin dari tabung itu akan lebih cepat masuknya ke dalam, lebih cepat keluarnya ke laras dengan aspen lebih besar, ataupun lubang aspen di sini, lubang transfer angin ini lebih besar, sehingga nanti diharapkan angin akan cepat bergerak ke laras gitu. Diharapkan tidak ada sisa angin masuknya di dalam tabung karena cepat nanti keluarnya short gitu. Jadi power bisa tambah maksimal karena berkumpul, bukan keluar sedikit demi sedikit anginnya. Dengan dengan jalur lebih besar, maka angin akan bisa ungkas keluar semua. Daripada jalur kecil, maka proses transfer anginnya itu kan lambat gitu, walaupun dari tekanan angin yang sama. Itu yang diharapkan. Itu untuk yang OD22. Untuk OD25, untuk besaran ini sama sahabat. Untuk besarannya sama, yaitu sama-sama 5 mm antara yang standar dengan yang V5 sama-sama 5 mm. 5 mm. Untuk yang OD25 ya, sama-sama 5 mm untuk lubangnya ini. Kemudian yang paling penting juga sahabat untuk yang V5 itu adalah, yaitu kalau yang standar ini penutup aspen itu cuma satu bagian depan di sini, penutup aspennya. Sedangkan yang V5 penutup aspennya itu ada dua, bukan hanya di depan tapi juga di belakang seperti ini. Ini bisa dibuka, di dalamnya ini ada seal O-ring untuk aspen. Tujuannya adalah yaitu agar ketika terjadi pembukaan seal, ini ada O-ringnya ya di bagian belakang. Tujuannya adalah yaitu agar saat pembukaan aspen, angin itu gak bocor di tepi aspen, gak bocor ke belakang tabung di tepi-tepi aspen ini. Ketika terbuka, aspen mundur, tek, kayak gini. Jadi angin tidak bocor di sini sahabat. Kalau tidak ada O-ringnya di belakang, ini bisa bocor di sini. Jadi nggak bisa menutup dengan baik. Itu untuk yang V5. Tapi sahabat, ada beberapa tabung standar yang memang sudah ada penutupnya di belakang, seperti halnya tabung standarnya River, tabung standarnya Garuda, itu memang sudah ada sealnya di belakang. Jadi kalian intip, kadang-kadang memang tidak ada pembukaan di sini. Tapi kalau umpamanya Anda intip, kadang-kadang memang tertanam di dalam, di belakang sini. Tujuannya adalah agar tidak tercipta kebocoran ke belakang. Itu yang perbedaan selanjutnya. Kemudian yang perbedaan selanjutnya adalah sungguhnya saya pernah bahas sahabat, ya, perbedaan antara tabung standar dengan tabung V5 itu di beberapa video dengan tabungnya langsung. Maksudnya sekarang saya nggak punya perbandingan tabungnya aslinya. Selanjutnya adalah kalau yang V5 itu menggunakan 3 seal di belakang, seal di depan 2, seal di belakang 2. Tujuannya adalah saya bahas kemarin itu, untuk seal depan ini tujuannya adalah menahan kebocoran dari pompa, sedangkan untuk seal belakang ini tujuannya adalah untuk menahan kestabilan posisi tabung biar tidak berubah gitu. Kemudian pertanyaannya, Bang, kan yang paling penting itu bagian belakangnya ini paling penting kan, yang beda gitu umpamanya ini. Bisakah hanya diganti belakangnya saja? Nah, pada video sebelumnya sahabat sudah saya pernah bahas ya, saya pernah uji beberapa tabung, apakah bisa hanya mengganti belakangnya saja. Sepertinya sahabat, sepertinya agak sulit kalau hanya beli belakangnya saja. Memang ada beliannya sahabat di online itu, belakangnya saja yang V5 dengan aspen yang V5 ada. Tapi kalau hanya beli belakangnya saja, yang ditakutkan adalah drop di sini
dengan drat ini itu nggak sesuai, dan kebanyakan, dan bisa saja memang nggak sesuai. Contohnya seperti ini nggak sesuai sahabat, nggak bisa ini digunakan, nggak bisa karena nggak sesuai, dratnya nggak sesuai gitu. Kalau hanya bagian belakangnya saja yang kita pakai seperti itu. Jadi sahabat, itulah keistimewaan V5 sehingga banyak teman-teman yang mengganti ke V5. Kemudian ada sebuah pertanyaan lagi kadang oleh sahabat, Bang, senapan saya bisa nggak diganti dengan tabung V5? Bang, senapan saya bisa nggak? Begini sahabat, ada beberapa bentuk tabung pada senapan itu. Yang pertama adalah yang harus Anda perhatikan pada senapan kalian yang ketika mau ganti tabung V5, yaitu adalah posisi baut pengunci tabung dengan posisi transfer angin ini lurus atau tidak atas bawahnya. Contohnya ini ya. Jadi untuk V5 baik OD22 ataupun OD25 itu ketika Anda beli V5 pasti posisi drat ini itu lurus dengan atas, lurus dengan atas. Sedangkan ada beberapa tabung senapan yang standar yang mana posisi dratnya ini enggak lurus, ada yang lebih mundur belakang sedikit dratnya. Contohnya seperti halnya subwoofer, umpamanya subwoofer itu nggak bisa sahabat, kecuali bisa juga kecuali Anda baut lagi menyesuaikan dengan lubang pengunci tabung. Lubang pengunci tabung yang agak di belakangan sedikit Anda tutup ataupun dibiarkan juga nggak apa-apa, tapi Anda buat lubang baru bagian depan yang memang lurus dengan drat pengunci tabungnya untuk mengganti V5. Tapi untuk river itu kayaknya untuk mengganti V5 sih karena struktur pada river itu, tabung river hampir mirip dengan V5. Aspentelnya sudah menggunakan 5 mm, kemudian gotrinya sudah menggunakan 6 atau 8 mili, lupa. Kemudian sudah semuanya strukturnya, walaupun bentuk tabung posisi dratnya ini enggak sama. Ada juga seperti halnya OD22 atau OD25 subfocus itu juga posisi dratnya enggak sama, hampir sama dengan river, yaitu posisi drat pengunci tabung itu agak di belakang, enggak lurus dengan ini, enggak lurus dengan transfer angin. Sehingga kalau sudah seperti itu, untuk menggunakan tabung V5 ya harus menyesuaikan lagi. Selanjutnya juga yang harus diperhatikan adalah panjang aspendelnya ketika harus menyentuh trigger dari tabung ke trigger panjang aspentelnya. Apakah panjang aspentel yang digunakan pada standar itu memang sesuai panjangnya dengan aspentel V5 yang standar? Kalau umpamanya tidak sesuai dengan aspentel V5 yang standar, maka harus diakali. Anda bisa membeli ataupun menggunakan aspentel punya OD25 yang lebih panjang, nanti bisa dipotong disesuaikan saja. Seperti itu. Mungkin itu saja hal yang bisa kita diskusikan kali ini. Apa sih perbedaan atau keistimewaan tabung V5 ketimbang tabung standar? Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kekurangan informasi maka bisa sahabat tambahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.